Shalom warga kerajaan. Kita minta empowered by the power of God, with the grace of God. Tujuannya apa? Ya, supaya memberikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak mengabarkan agama Kristen. Tetapi Yesus is the living God, Allah yang hidup. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal ketiga, Petrus dan Yohanes. Perhatikan di sana, Tuhan mengutus muridnya berdua-dua. Temukan your prayer partner. Temukan your ministry partner. Kalau suami istri lebih bagus lah. Ya paling bisa sehati kan suami istri. Dan mereka datang pada waktu sembahyang. Dan mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Yesus selalu membuat mujizat di luar daripada bait Allah. Ingat, dia adalah imamat Melkisedek. Jadi bukan keturunan Harun. Dia adalah keturunan David. Dan dia menggenapi semua yang disampaikan firman Allah bahwa dia adalah imam menurut imamat Melkisedek. Demikian juga Petrus dan Yohanes. Di luar pintu gerbang daripada bait Allah. Ya. Pintu namanya pintu gerbang indah. Beautiful gate. Ada yang kurang beautiful. Ada orang yang lumpuh. Kita tahu Tuhan tidak menciptakan kita sakit, lumpuh, cacat. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan hendak menghancurkan manusia. Tetapi jawabannya ada dalam Yesus. Saat itu saudaraku, orang yang lumpuh sejak lahirnya. Apa yang dia bisa? Dia cuma bisa meminta. Hidup ini ada dua pilihan. Meminta jadi pengemis atau memberkati sebagai putra Allah. Choose the last one. Seperti Petrus dan Yohanes. Ketika dia menghadapkan mereka, mengharap sesuatu dari mereka. Bukan dari Tuhan, dari mereka. Memang Tuhan pakai manusia lah. Tapi firman Allah menunjukkan, mereka jawab, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ada yang padaku lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu kemudian mereka menolong orang ini untuk berdiri, kuatlah mata kakinya. Dan dia berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat dan memuji Tuhan. Akibatnya lebih banyak lagi orang bertobat. 5.000 lebih orang percaya. Sebab orang ini lumpuh sejak lahirnya. Tetapi mereka tidak mengambil kemuliaan buat diri sendiri. Kenapa kamu menatap kami? Seperti kami melakukan ini karena kebaikan dan kesalehan kami? Bukan. Tapi kuasa dalam nama Yesus. Pastikan. Ketika Tuhan memakai kita menyalurkan mujizat kesembuhan, kuasa Tuhan. Pastikan nama Tuhan yang dimuliakan. To God be the glory. Jangan mencuri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mereka melihat akibatnya luar biasa. Setiap kali Tuhan bekerja selalu ada akibatnya. Ada orang menjadi percaya. Memang dunia ini tidak bisa dimenangkan cuma dengan khotbah bagus. Pengkhotbah berlidah perak, berlidah emas. Tidak saudaraku. Tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Dan Tuhan berjanji. Kepada orang percaya mengabarkan Injil. Mereka akan mengusir roh-roh jahat. Menyembuhkan orang sakit. Ya, ketika diracun. Bukan karena sengaja minum racun. Bukan. Itu bodoh sekali. Ketika diracun tidak celaka. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan Chang Tohang. Yang Tuhan utus ke Pulau Bali. Ketika diberi racun, saudaraku, dia tidak apa-apa. Banyak orang Bali menjadi percaya. Dan saya mau beritahu pada saudara, itu tujuan dan dampak daripada mujizat. Be a proof producer dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita bersama. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Si Tuhan. Tuhan baik buat kita sekalian. Haleluya. Saudara, judul firman Tuhan yang saya hendak sampaikan pagi ini adalah setia dalam hal-hal kecil. Ya, setia dalam hal-hal kecil. Ya, saya mau mulai dengan pernyataan ini, saudara. Ya, gereja tidak dibangun di atas karunia-karunia dan talenta-talenta sedikit orang, tapi pengorbanan banyak orang.
Saudaraku, dengan kata lain, Allah membangun gerejanya itu melibatkan seluruh tubuh Kristus. Semua punya nilai, semua punya peran. Ya. Nah, penyakitnya manusia adalah hanya memperhatikan yang besar-besar saja dan yang kelihatan saja. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Ya. Bahkan yang kecil, yang sepele, yang remeh, yang tidak kelihatan, yang tidak diakui bahkan. Allah melihat dan Allah menghargainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini adalah berita baik buat kita sekalian, saudara. Ya, dan pagi ini saya mau ajak kita akan belajar dari seorang perempuan ya yang tinggal di Yope, namanya Dorcas. Saudara, kita akan sama-sama melihat di pasal yang ke-9 ayat 36 dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, namanya adalah Tabita dalam bahasa Aram dan Dorcas dalam bahasa Yunani. Ya, yang artinya sebenarnya dalam bahasa Inggris itu gazelle. Ya, gazelle itu dulu sekali ya, ayah saya itu toko sepeda, jadi ada sepeda itu mereknya kalau lidah Jawa itu ngomongnya gazelle, ya itu seperti rusa, ya dan ya barangkali beliau dikasih nama ini karena memang dia gesit, ya gesit dalam pengertian yang positif, gesit dalam berbuat baik. Saudaraku ya, dia tinggal di Yope, sebuah kota pelabuhan, kalau Israel sekarang itu di Tel Aviv ya, saudara ya. Nah, saudara, diperkirakan ya, beliau ini adalah hasil dari penginjilan yang dilakukan oleh para rasul yang mengalami penganiayaan di Yerusalem ya. Mereka kemudian tersebar keluar ke luar Yerusalem ya, dan buah dari salah satu ya pelayanan mereka adalah Dorcas ini, saudara. Dan menarik sekali kalau saudara membaca di seluruh perjanjian baru, saudara ya. Saudara hanya menemukan satu perempuan saja yang disebut sebagai murid, dan dialah Dorcas. Ya, dan pagi ini kita akan belajar dua kebenaran yang simple, saudara. Saya harap ini akan memberikan kepada kita pencerahan sekaligus inspirasi, saudara ya. Apa yang kita bisa lakukan dalam hidup kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, saudara ya, saya bahasakan begini. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku tidak bisa melakukan semua hal, tapi aku bisa melakukan sesuatu. Saudara, ini adalah sebuah kesadaran yang sangat positif. Ya, satu sisi katakan apa? Aku tidak bisa melakukan segala sesuatu, dan itu sebuah kenyataan. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melakukan segala sesuatu, itu orang yang somse itu. Sombong. Bahasa anak saya songong, saudara ya. Tetapi juga di sisi yang lain, dia tidak minder lalu fokus pada kelemahannya dan mulai mengasihani diri lalu tidak berbuat apa-apa. Sebab lanjut katakan, tetapi aku bisa lakukan sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali ke ayat tadi ya. Saya mau meng-highlight kata banyak sekali, bahasa Inggris full of good works. Saudara, dengan kata lain ya,
Dua kata ini mau menggarisbawahi, memang betul yang dilakukan Dorcas itu bukan sebuah tindakan yang heroik, bukan sesuatu yang besar yang membutuhkan talenta yang khusus, tetapi sesuatu yang kecil. Nah, yang membedakan adalah bahwa beliau melakukannya secara konsisten di sepanjang kehidupannya. Sehingga kalau orang sebut nama Dorcas, maka tidak akan pernah lepas dari kesetiaannya melakukan hal-hal yang orang nggak terlalu menganggap itu sebagai hal yang besar, tetapi karena kesetiaannya itulah, itu yang membuat apa yang dia lakukan itu menjadi istimewa, saudara. Nah, mari kita dalami lebih jauh, saudara. Ya, dia seorang perempuan, ya, perempuan pada waktu itu seperti warga negara kelas 2, ya. Di pemandangan hukum dia adalah pihak yang seringkali ditindas, saudara. Dia juga kemungkinan besar adalah seorang janda. Dari mana tahu? Karena ayat-ayat selanjutnya memberitahukan kepada kita bahwa yang banyak dia sentuh dalam pelayanannya adalah para janda. Jadi kemungkinan dia seorang janda. Tambah miserable lagi, saudara, tambah menyedihkan keadaannya. Lalu juga dia bukan seorang yang terpandang, seorang yang berada, seorang yang bahkan multi talent, tidak, saudara. Dia adalah seorang yang sederhana, sama seperti saudara dan saya. Tidak punya banyak hal di tangannya yang bisa dibanggakan, saudara. Tetapi inilah yang membedakan Dorcas daripada yang lainnya, yaitu bahwa dia fokus pada apa yang dia punya, bukan apa yang tidak dia punya. Tapi dia fokus pada apa yang dia punya dan dia melakukannya dengan setia. Saudara, saya membayangkan begini, ya, kalau di Perjanjian Lama ada Musa, ya, setelah negosiasi yang alot ketika Allah memanggil beliau untuk menjadi pemimpin, membawa keluar umat Allah dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, saudara, ya. Setelah dia banyak berkilah, akhirnya Allah berhasil merebut hati Musa. Lalu dia mau meneguhkan panggilan itu, saudara, dengan pertanyaan, Musa, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa katakan, tongkat ya Allah. Tongkat yang biasa saja. Tetapi saudara, ya, tongkat itu kemudian dalam Alkitab dicatat sebagai tongkat Allah. Melaluinya umat Israel menyaksikan mujizat-mujizat besar, saudara. Nah, saya membayangkan kepada Dorcas Allah bertanya, Dorcas, apa yang ada di tanganmu? Barangkali dengan malu-malu, segan, karena sesungguhnya apa yang ada di tangannya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin Dorcas hanya berbisik saja dan mengatakan, Tuhan, hanya jarum jahit saja yang ada di tanganku. Tetapi saudara, Allah kita Allah yang besar. Yang kecil kalau diserahkan kepada Dia dan kita setia melakukannya, maka Allah bisa memutarbalikkan yang kecil menjadi besar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ini masalah kita seringkali menghargai hal-hal yang besar lalu meremehkan hal-hal yang kecil. Tidak demikian dengan Allah kita. Allah kita Allah yang besar, tetapi Dia menaruh perhatian. Dia bahkan suka dengan hal-hal yang kecil, saudaraku. Ya. Saya ingat di salah satu bukunya John Maxwell pernah bercerita, saudara, mengenai seorang pemuda namanya Brad. Ya. Satu sore Brad datang, ya, bikin janji ketemu dengan
Pastor John Maxwell yang waktu itu menggembalakan sebuah sidang di Ohio yang kemudian dia lepaskan jabatan itu ya. Waktu ketemu saudara, John Maxwell langsung saja ya, dari ngelihat tampangnya saja ini pemuda nggak impresif begitu. Ya, kelihatannya pemuda yang biasa sekali. Itu sebabnya dengan memandang rendah, ya maka Pastor John segera bertanya kepada beliau, "Hai anak muda, apa yang bisa aku lakukan buat kamu?" Karena dia berpikir nggak ada yang bisa dilakukan oleh pemuda itu buat saya, gitu, saudara. Ya. Nah kemudian Brad agak kikuk memang, tetapi kemudian dia mulai katakan begini, "Pastor John, saya beberapa hari ini berpikir, ya saya kerja padat, ya 1 minggu penuh, ya kecuali hari Minggu ya, tapi hari Kamis saya pulang lebih awal. Jadi saya berpikir saya akan datang ke kantornya Pastor John dan saya ingin membantu Pastor John untuk melakukan apa yang pastor ingin saya lakukan. Buat saja daftar, misalnya saya perlu beli obat A di apotek ini. Saya perlu beli kertas ukuran sekian di toko ini. Pokoknya buat list saja dan saya nggak perlu ketemu dengan Pastor John. Serahkan saja itu kepada sekretaris Anda, saya akan mengambilnya dan saya akan mengerjakannya." Awalnya saudara, John Maxwell berpikir itu bukan sesuatu yang besar, itu bukan sesuatu yang bernilai. Tetapi menoleh ke belakang saudara, dia katakan Brad adalah seorang yang punya andil besar dalam hidup saya. Dia memang melakukan hal-hal yang semua orang bisa lakukan. Tetapi yang membedakan adalah bahwa Brad melakukannya dengan konsisten dan setia selama 7 tahun penuh. Wow, saudara, itu yang menjadikan sesuatu yang kecil menjadi besar. Yaitu ketika dengan sepenuh hati kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sepele mungkin, saudara. Tetapi kalau hati kita ada di sana dan kita melakukannya dengan setia, saudara, bukan kita, tapi Tuhan yang akan mengubah yang kecil itu jadi besar, saudara. Titus pasal 3 ayat yang ke-8 katakan demikian, "Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah," perhatikan di sini, "sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia." Saudara baca tulisannya Rasul Paulus di sepanjang Alkitab kita Perjanjian Baru, saudara tidak akan pernah menemukan Rasul Paulus itu sepakat setuju bahwa manusia bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Dia paling anti dengan gagasan itu, saudara. Paling anti. Tetapi saudara, dia yakin betul bahwa seorang yang sudah dijamah hatinya oleh Tuhan, lalu menjadi percaya kepada Tuhan, dia pasti berbuat baik. Bisa katakan amin, saudara? Orang percaya pasti berbuat baik. Dan itu sebabnya, saudara, kepada Titus, Rasul Paulus mengingatkan mereka yang sudah percaya kepada Allah, dia katakan sungguh-sungguh berusaha. Dalam bahasa Inggris satu terjemahan sangat tepat sekali, katakan begini, leading in good works. Artinya saudara, orang yang sudah percaya harusnya itu saudara menonjol. Yang tampak dari kehidupannya, yang paling menonjol apa itu saudara? Perbuatan baik.
Dan bukan hanya sekedar pekerjaan saja, tetapi pekerjaan yang baik. Ini berbicara mengenai kualitas dari apa yang kita kerjakan, saudara. Dorcas, dia melakukan bagiannya, menjahit saja, saudara. Tetapi dia lakukan dengan sepenuh hati dan dia lakukan dengan cara yang terbaik. Maka apa yang dia lakukan punya dampak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau demikian panggilannya buat kita, saudara, panggilan buat kita semua adalah mari tidak ada seorang pun di antara kita yang jadi penonton, amin. Tidak ada yang jadi penonton saja. Mulai dari sekarang, where you are. Gak perlu nunggu waktu yang tepat, waktu yang sempurna. Tidak, saudara. Mulai dari sekarang, apa yang saya bisa lakukan? Saya mau mulai membantu untuk diakonia. Tapi kok gak banyak? Apa nunggu banyak dulu? Tidak, saudara. Mulai dengan yang kecil. Yang penting setia melakukannya. Konsisten. Bahkan kalau hanya saudara katakan, saya kok belum bisa apa-apa, tapi saya bisa berdoa. It's alright, saudara. Itu benar-benar di hadapan Allah. Itu berarti asal sekali lagi tidak sekali-sekali dilakukan. Nah ini masalahnya, saudara ya, sekarang ini zaman digital ini biasanya ya sesuatu gampang viral, sesuatu bisa mulai dengan bombastis. Tetapi saudara dalam perjalanannya mulai bocor halus pertama-tama. Tapi sayangnya lambat laun kempes sama sekali dan tidak jalan, saudara. Kecil tidak masalah, tapi lakukan dengan setia. Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh Hudson Taylor. Beliau mengatakan begini, hal kecil adalah hal kecil. Saudara, itu gak bisa diapa-apain, kecil ya kecil. Tetapi perhatikan saudara, setia melakukan hal-hal kecil adalah, sama-sama katakan, perkara besar. Kalau demikian, memang saya nggak bisa lakukan segala sesuatu. Tapi mulai sekarang saya bisa lakukan sesuatu dengan setia. Yang pertama, saudara. Yang kedua, aku bisa meninggalkan sebuah warisan yang baik. Saudara, warisan itu apa sih? Simpel saja ya. Segala sesuatu yang kita tinggalkan ya. Nanti setelah kita mati tetapi itu akan tetap hidup. Itulah warisan. Itulah legacy, saudaraku ya. Mari kita lihat ke ayat yang ke-39 sekarang ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda ya datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia hidup. Saudara, perhatikan di sini ya, bahwa suatu saat kemudian Dorcas sakit parah dan kemudian meninggal dunia ya. Dan janda-janda yang telah tersentuh oleh perbuatan baik dari beliau, mereka mengelilingi jasad dari Dorcas dan mereka bersedih berduka cita kehilangan orang yang begitu baik, yang begitu perhatian, yang begitu menyentuh kehidupan mereka.
Mereka menangis. Saya membayangkan barangkali satu persatu mereka tunjukkan ini baju yang menempel di tubuhku ini. Ini baru dikasih 4 hari yang lalu. Yang lain mengatakan, saya juga sama ini baru diberi sama beliau 1 bulan yang lalu. Dan seterusnya masing-masing menceritakan kesaksian betapa baiknya, betapa berartinya perbuatan yang telah dilakukan Dorcas kepada mereka masing-masing, saudara. Dengan kata lain, kalau kita bertanya, memang saudara kita tahu ya pada akhirnya Dorcas dibangkitkan. Tetapi pertanyaannya saudara, apa sih warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Dorcas kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya? Saya percaya jawabannya bukan kebangkitannya saudara, tidak. Tetapi lifestyle-nya, gaya hidupnya yang sudah memberkati begitu banyak orang. Saudara, tidak hanya pada waktu itu saja saudara, tetapi di sejarah gereja mencatat ada yang disebut dengan Dorcas Society. Saudara, ya, saya mau tunjukkan satu lukisan ini ya. Ini lukisan dilukis oleh Edwin Long yang hidup pada abad yang ke-19. Ya, beliau memang melukis bukan untuk zamannya tetapi flashback ke belakang ya. Dan dia melukis sebuah lukisan yang dia beri judul Pertemuan Dorcas pada abad yang ke-6. Saudara, apa yang beliau gambarkan di situ? Para perempuan ya, mereka kerja sama-sama, ada yang memperbaiki pakaian, ada yang buat baru, saudara. Lalu ada orang-orang yang datang, yang punya kebutuhan. Mereka yang hidupnya tidak beruntung, mereka datang dan mohon pertolongan daripada wanita-wanita itu. Saudara, dengan kata lain, Dorcas sudah menginspirasi para wanita ini. Saudara, jangan pernah pikir kecil itu nggak ada nilainya ya. Kecil itu bisa jadi inspiratif kalau itu dilakukan dengan setia. Perhatikan ini. Dan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Saudara, perhatikan ini Dorcas masa kini. Saudara, perhatikan. Wow. Dan saya percaya kalau saya mau tambahkan foto-foto yang lain akan banyak sekali. Dan saya percaya enggak difoto lebih banyak lagi, saudara. Kalau kita bertanya dari mana semuanya ini berawal, maka jawabannya dari kesetiaan Dorcas melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa kita wariskan? Ya, pertama tentu saja harta benda, itu sudah pasti, saudara ya. Saya tahu ada teman saya yang cerita kepada saya, Pak, semua ya Pak, anak saya, mantu saya, cucu-cucu saya tak bikin asuransi semua. Waduh, sudah begitu ya masing-masing disiapin kerjaan. Waduh, enak ya saudara ya. Beruntung sekali punya mertua begitu. Yaitu harta benda yang diwariskan, saudara. Tetapi itu bukan satu-satunya, saudara, yang diberi lebih oleh Tuhan. Saya kira itu adalah ya berkat yang bisa kita tinggalkan kepada anak-anak kita, tetapi juga kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita, saudara. Ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita lebih, saudara, saya percaya maksudnya bukan hanya untuk kita saja, tetapi supaya kita bisa bagikan juga kepada sesama. Yang kedua, prinsip-prinsip kehidupan. Saya kira, saudara, salah satu prinsip kehidupan yang dipegang teguh
oleh Dorcas adalah kalau saya mendapat berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bermurah hati kepada saya, maka saya juga akan belajar bermurah hati kepada sesama saya. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi prinsip hidup, dia gak pernah bergeser dari situ. Prinsip mengasihi sesama. Prinsip menjadi orang yang suka menolong orang lain. Itu dia pegang teguh di sepanjang kehidupannya. Dan akhirnya saudara, bukan hanya wanita-wanita yang disebut janda-janda tadi di dalam pasal yang ke-9 Kisah Para Rasul tadi, yang menikmati berkat yang disalurkan oleh Dorcas kepada mereka. Tetapi bahkan kita dalam ruangan ini saudara yang hidup terpisah jauh dari Dorcas, kita pun juga mendapat inspirasi dari kehidupan beliau. Artinya dia sudah meninggalkan warisan yang setelah dia mati, warisannya itu tetap hidup dan menjadi inspirasi yang besar bagi sebanyak-banyaknya orang. Saudara, saya kira saudara jadi pebisnis, prinsip apa yang saudara pegang? Kejujuran. Wow, saudara, saya percaya saudara akan mati nanti. Suatu saat kita semua meninggal. Tetapi prinsip-prinsip itu akan terus hidup di pikiran, di hati orang-orang yang dekat dengan kita. Haleluya. Saudara, saya sebagai dosen ini juga saya punya idealisme ya. Makanya saya ya terus terang saja kalau saudara tanya ke mahasiswa-mahasiswi saat itu ya, saya sering dibilang sebagai dosen killer. Mana ada dosen kok killer? Mereka tahu betul kalau dulu ya, sekarang saya ya nggak pernah minta dalam bentuk hard copy ya. Tapi dulu kalau apalagi kalau skripsi atau saya selalu minta printed ya. Ya, datang kepada saya putih bersih. Begitu saya serahkan kembali itu sudah berdarah-darah. Karena saya sudah terlalu, ya bukan terlalu, saya sudah sangat berpengalaman, jadi lihat itu sudah tahu salahnya ada di mana-mana. Baru format, belum isinya saudara. Tapi saya lama-lama stres juga saudara. Tuntutan terlalu tinggi, anak-anak terlalu. Jadi saya sekarang mulai menyesuaikan diri. Tapi saya harap paling tidak ya mereka-mereka yang pernah berada di bimbingan saya, mereka tahu ya bahwa sesungguhnya belajar ya itu adalah bagian dari spiritual discipline. Menulis ya itu juga harus saya kira menunjukkan ketuhanan Kristus dalam kehidupan mereka. Mau memberi yang terbaik. Masa saudara sampai sekarang ini ya, saya kalau di silabus itu, saya kasih keterangan itu tiap tugas itu ya. Ada 5 typo saya potong 50% nilaimu. Serius saya ngomong begitu. Karena anak-anak sekarang ini sudah rusak semua saudara ya. Dianggapnya itu nulis tugas itu seperti ngetik di WA gitu loh. Nulis hurufnya kebalik-balik itu enggak dibetulin. Langsung kirim ke dosennya. Loh ya apa ini saudara ya? Ngaco kan itu. Wah sudah kalimatnya aduh logikanya rusak gara-gara smartphone. Ya, di situ saya nggak mau turunkan itu. Itu harga mati buat saya. Saudara, mau dicap killer kah apakah? Ya, saya harap mereka nanti akan noleh ke belakang. Terima kasih Pak Surono sudah. Lalu yang terakhir pengaruh baik atau teladan saudara ya. Itu kita tinggalkan buat generasi-generasi yang akan datang. Kalau mereka ingat nama kita, pengaruh baik teladan yang kita tinggalkan. Itu yang akan menjadi inspirasi buat mereka.
Dan saya melihat saudara Dorcas punya ketiga-tiganya ini. Punya ketiga-tiganya saudara. Dan yang lebih menarik ya, buat saya Dorcas ini figur yang luar biasa. Meskipun jarang dikhotbahkan. Orang khotbah Musa, Daud, Rasul Paulus, Tuhan Yesus. Dorcas, paling di kaum wanita. Jarang sekali. Saya belum pernah dengar ya khotbah tentang Dorcas. Tapi sampai ujung kehidupannya dia tetap menjadi berkat. Mari kita lihat saudara ya ayat yang ke-40 juga ayat yang ke-41 dan 42. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Perhatikan ini saudara ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, ini luar biasa ya. Yang sudah percaya sukacitanya jadi melimpah oleh kebangkitannya. Yang belum percaya menjadi percaya. Bukankah ini yang kita inginkan dalam hidup kita, saudara? Pengaruh baik. Bukan hanya saat kita hidup, bahkan sampai ujung kehidupan kita, saudara. Hidup ini masih punya pengaruh yang baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, saya beberapa kali ya diminta untuk menyampaikan khotbah lalu dikasih temanya itu finishing well. Ya, saya kira itu sebuah tema yang sangat populer sekali ya saat ini. Nah, yang saya khawatir adalah ini, saudara, yang sering kali saya sampaikan. Orang itu berpikir finishing well itu mendekati garis finish baru berbuat sesuatu gitu loh. Nanti terus finishing well. Ya. Nah, ini saya kira harus dirubah. Ini cara berpikir yang salah. Finishing well itu tidak berbicara bahwa saat saya mendekati kematian saya berbuat baik lalu saya finishing well. Tidak. Yang benar adalah bahwa saya melakukan hal-hal yang baik. Meskipun itu kecil, saya lakukan dengan setia di sepanjang kehidupan saya sampai akhirnya saya dipanggil oleh Tuhan. Nah, inilah saudara, ya. Ini semua adalah bagian dari finishing well itu. Jadi bukan satu kali kita lakukan lalu selesai finishing well, tidak, saudara. Tetapi setia konsisten sepanjang hidup kita. Bisa katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mau tutup dengan perkataan ini. Ya, saya bacakan saja. Kita tidak dapat menentukan kapan atau bagaimana kita akan mati. Tapi kita bisa menentukan bagaimana kita akan hidup dan apa yang akan kita wariskan. Gak tahu kapan mati. Matinya bagaimana, saudara. Tetapi kita tahu bahwa kita bisa menentukan bagaimana kita akan hidup dan apa yang kita akan wariskan. Tuhan menolong kita semua, amin. Puji Tuhan.